Ready, go! Tingkatan makom ruhani seseorang, khusus bagi penempuh jalan ruhani. Orang yang menempuh jalan ruhani mendekatkan diri pada Allah. Tak lepas dari urutan pencapaian tingkatan. Orang diketahui makom tingkatannya dari kesan yang ditimbulkan pada hati dan perbuatan orang itu. Ketika mengalami kejadian, dan ketika mengambil kesimpulan, keputusan, dan tindakan pada amal perbuatan yang dilakukan. Tingkatan-tingkatan makom kedudukan orang, yaitu 1. Tingkatan awam, atau syariat, atau masih bergantung pada dunia. 2. Tingkatan hakikat, permulaan orang menempuh jalan torekoh, atau orang yang bergantung pada amal akhirat. 3. Tingkatan arif billah, atau makrifat, atau orang yang bertawakal dan hanya bergantung kepada Allah. Tidak bergantung lagi pada amal dunia atau amal akhirat. 4. Tingkatan orang yang istiqomah, ikhlas dan ridho. Ikhlas ketika beramal, dan ridho ketika diberi apa saja oleh Allah. Antara enak dan sakit tak merubah suasana hatinya untuk melakukan istiqomah amal. Ini tingkatan para nabi. Jika orang biasa dinamakan warasatul anbiya. 5. Tingkatan mursidin atau orang yang sudah menempuh penempuhan proses dari 1 sampai 4. Lalu sebagaimana Rasul-Nya Allah, kembali kepada manusia untuk mendidik manusia menempuh jalan ruhani. Apa saja yang dilakukan untuk mendidik orang lain, atau pewaris Rasul, dinamakan warasatul mursalin. Kesan yang ditimbulkan oleh kejadian apa saja kejadian yang menimpa seseorang itu, menjadi tolak ukur makom kedudukan orang itu di sisi Allah. Dan tingkatan 1 atau tingkatan syariat itu bukan berarti salah. Tapi memang keadaan makomnya, memang masih di situ. Yang memberikan makom kedudukan itu Allah. Dan Allah juga yang memberikan tanda kesan pada suasana hati seseorang itu. Orang yang ketika beramal dan dia memperbagus amal lahiriahnya, apa-apa yang terlihat diperbagus. Ketika bicara di depan orang lain diperbagus kata-kata dan pakaiannya. Juga ketika melakukan sesuatu masih memakai syariat, teori. Dan ketika menemukan kebuntuan teorinya maka dicari teori lain. Misal, ketika mengobati, umpama disuntik dengan obat biru tak sembuh, maka dicoba obat yang merah, tak sembuh juga dicoba obat yang kuning. Dan ketika sembuh dia menyangka bahwa obat kuning itu yang ampuh, bisa menyembuhkan. Atau ketika mengobati dia memakai ramuan A, tak sembuh, dicoba ramuan B, kok sembuh. Maka ramuan B disangka bisa menyembuhkan, maka orang itu masih tingkatan syariat. Artinya masih memandang segala sesuatu itu bersifat teori dunia. Misal menyelesaikan sesuatu dengan raja, wifik, asma, tak mempan, maka pakai asma yang lain, atau pakai raja lain. Dan ketika berefek,
dia menyangka bahwa raja yang ini ampuh. Atau orang yang melakukan suatu amalan zikir atau hizib, atau bacaan tertentu. Lalu dia menemukan efek, dan menganggap zikir yang dibaca itu bagus. Tapi ketika tidak efek maka dianggap zikirnya tidak bagus. Jadi masih menganggap bahwa zikir atau amaliyah lahiriah itu bisa mempunyai power, kekuatan, sehingga dijadikannya sandaran, namanya orang ini masih bersandar pada amaliyah lahiriah. Atau dinamakan orang syariat. Atau ketika ditimpa sesuatu dia menyangka bahwa amaliyahnya ada yang kurang pas. Atau karena sebab salah melakukan sesuatu, sehingga menimbulkan kejadian yang tak diinginkan, kurang syaratnya. Tak benar teorinya. Orang yang bergantung pada amaliyah lahir ini akan mudah lari dari Allah, dan bisa jatuh pada pengingkaran terhadap Allah. Karena dalam pemikirannya masih memandang kebendaan. Menyangka bahwa benda-benda itu punya kekuatan dan power, benda-benda di dunia itu punya khasiat. Bahkan sesuatu pekerjaan yang dilakukan dengan cara tertentu, dengan perhitungan bintang, dengan hari berbeda, itu punya sawab. Atau melakukan sesuatu dengan menghadap arah timur, barat, utara, selatan, itu bisa menimbulkan kekuatan yang berbeda. Orang yang bergantung pada syariat ini, sangat mudah dibujuk oleh iblis, untuk ingkar kepada Allah. Karena percaya pada benda-benda. Orang syariat itu hanya memetik buah amal di dunia, misal sakit lalu sembuh, maka sakitnya itu hanya membuatnya berhati-hati. Misal sakitnya kena duri, maka dia akan menjauhi duri. Misal sakitnya itu batuk, setelah sembuh dia akan berhati-hati, tidak akan makan kerupuk atau gorengan. Tidak ada dalam hatinya terlintas bahwa sakit itu ada teguran, karena kesalahan atau dosa. Artinya sakit itu dari Allah, dan juga ada kalanya ujian, ada juga anugerah. Dia hanya berpikir bahwa sakit itu misal batuk, itu karena dia kena virus atau karena kebanyakan makan makanan yang digoreng. Sakit gula dianggap karena banyak makan manis-manis. Suasana dan pandangan, pendapat dan kesimpulan itu dengan sendirinya akan muncul. Karena memang kedudukan orang itu di makom syariat, atau orang yang masih menggantungkan sebab dunia ini menjadi sebab terjadinya sesuatu. Dan menyelesaikannya tentu dengan teori dunia. Dan kesimpulan serta tindakan yang dilakukannya itu, menunjukkan derajat makomnya di sisi Allah. Dan Allah yang menunjukkan makom orang itu, di mata orang lain.